Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Masih pada sesi 1 ini kami akan mengundang pembicara berikutnya adalah Bapak Anggito Abimanyu. Beliau adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Silakan Pak Anggito. Terima kasih. Baik, Pak Anggito, tadi kita sudah mendengarkan Pak Maruf Amin, kemudian juga tadi Pak Ferry Yuliantono juga kalau kita lihat. Mohon untuk kembali ke tempat Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa, kita akan lanjutkan sesi yang berikutnya. Pak Anggito, ini menarik, saya membaca pidato guru besarnya Pak Anggito. Judulnya adalah Ekonomi Syariah sebagai bentuk kepatuhan, cara hidup dan aktivitas bisnis yang membawa manfaat ya Pak gitu. Jadi memang kita tahu bahwa banyak organisasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, ini sudah banyak sekali lembaga yang ingin membuat ekonomi syariah ini jauh lebih maju gitu ya. Tapi kalau kita lihat pertumbuhannya masih 7% saja gitu ya. Dan kalau saya lihat Pak Anggito juga concern terhadap pembiayaan, terutama adalah bank syariah ya. Bank syariah sekarang ini ada 2 yang besar, kemudian ada juga UUS ya. UUS itu ternyata juga cukup kontribusinya cukup besar ya Pak dari tulisan Bapak saya lihat. Nah gimana sih Pak peta daripada lembaga pembiayaan dan ekonomi syariah sendiri dari kacamata Bapak ya. Ini belum sebagai LPS dulu nih Pak, sebagai kebetulan pidato guru besarnya Pak Anggito ini bagus banget menurut saya. Jadi mungkin kita perlu eksplor dari sisi kelembagaan atau keuangan, kemudian dari sisi ekonomi syariahnya. Silakan Pak Anggito. Terima kasih Bu Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya Prof Didi, Bu Esther dan teman-teman Indef. Terima kasih ya. Saya absen beberapa kali undangan Indef, kali ini alhamdulillah saya bisa, sudah enggak terlalu sibuk Mbak. Baik, jadi buku ini saya terbitkan setelah 1 tahun saya menyampaikan pidato guru besar di UGM, judulnya sebetulnya bukan kepatuhan tapi religiusitas, tapi direduksi supaya tidak terlalu kontroversial. Jadi bagaimana sih sebetulnya perjalanan di dalam Indonesia melalui proses pelaksanaan atau implementasi ekonomi syariah. Ini sebenarnya banyak ahli-ahli ekonomi syariah di sini, saya mohon maaf sekali lagi. Saya mungkin tidak terlalu dalam, tetapi ini adalah 20 tahun perjalanan saya mendalami ini. Sejak di tahun 2008 saya ikut membidani Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara. Kemudian dari Dirjen Haji ini sama Bu Sri Ilham. Bu Sri apa kabar? Alhamdulillah. Beliau direktur saya waktu itu yang paling hebat. Saya belajar dari beliau mengenai perhajian. Kemudian saya di BRI Syariah mempersiapkan merger dengan BSI. Ada Pak Bob. Pak Bob juga adik kelas saya tapi dia lebih hebat dari saya. Kemudian saya di Badan Pengelola Keuangan Haji ini ada Pak Fadul Imansyah, penerus saya. Kemudian di UGM saya mengajar ekonomi syariah dan waktu di Kementerian Keuangan saya agak hilang itu Kemudian saya di LPS sekarang saya mengintroduksi laporan keuangan pemisahan antara transaksi konvensional dan transaksi syariah. Ini yang pertama kali dilakukan. Mulai kapan nih Pak? Iya, pertama kali. Mulai baru tahun ini? Pertama kali saya memisahkan pendapatan dan belanja yang konvensional dan syariah. Mungkin belum ada BUMN yang lain ya. Kalau BPKH ya memang syariah semua ya. Tapi BI pun baru memisahkan pendapatannya. Ya, jadi nanti bisa dijadikan contoh supaya institusi yang lain mengikuti karena lebih transparan, lebih jelas transaksinya dari pendapatan yang non ribawi kepada pengeluaran yang non ribawi juga kelihatan dan investasinya juga kelihatan. Jadi itu mudah-mudahan menjadi contoh sekarang dalam proses pemeriksaan di BPK. Kementerian Keuangan malah belum.
LKPP-nya Kementerian Keuangan itu campur antara transaksi haram dan transaksi halal. Ini baru LPS yang Ya. sudah melakukan, luar biasa. Kita kasih plus dong, karena ini Ketua, saya ketua. ditanya. Ini Dulu yang kan ditanya wakil. masyarakat, Pak. Dulu wakil, saya nggak bisa. Kalau ketua kan punya otoritas, punya leadership, dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai BPK bisa diterima. Rada unik sih, rada unik ya. Jadi petualangan saya menuliskan, mempelajari ini cukup lama, dan saya cukup yakin ya sekarang ini bank syariah itu lebih kompetitif daripada bank konvensional. Saya bisa buktikan dengan penelitian. Saya berikan contoh BSI, saya sudah sampaikan ke Bob. Mudah-mudahan Bob nggak dengar ini, Pak Wakil Dirut ya, jadi nggak usah dengar lah. Puji-puji depannya nggak bagus juga. Jadi saya sudah yakin sekarang bank konvensional sudah kompetitif dari sisi soal pricing maupun juga soal pelayanan. Bank syariah maksudnya. Dulu enggak. Dulu BUS itu tidak kompetitif dibanding dengan BUK ya. Bahkan BUS itu dulu kalah dengan UUS. Ya, UUS itu lebih kompetitif karena dia kan anak perusahaan dari bank umum konvensional. Konsolidasi karena ya waktu itu. Meskipun di luar negeri kayak di Arab Saudi itu bank umum konvensional juga ada. Bahkan UUS-nya lebih kompetitif daripada BUS-nya. Jadi sebetulnya kita cukup menyebut sebagai ekonomi inklusi aja. Jadi memasyarakatkan syariah itu tidak berarti harus spin off. Harus memisahkan ya. Tapi berilah masyarakat itu suatu pilihan dan kita mengatakan bahwa tayamum dan wudu tadi itu falsafahnya penting ya. Jangan sampai orang yang menyimpan uang di bank umum konvensional dianggap dia haram gitu ya. Itu jangan sampai gitu. Kecuali memang infrastrukturnya semua sudah memadai. Tidak mungkin ya BUS itu menyamai jumlah aset dari BUK, itu tidak mungkin. Kecuali pemerintah yang melakukan intervensi. BSI itu ada karena inisiatif pemerintah. BSN itu ada juga merger dari BTN dan Victoria Syariah, itu juga karena pemerintah. BMI ini pada direkturnya juga karena pemerintah. Jadi memang kalau kita membesarkan keuangan syariah, itu harus ada peran pemerintah yang lebih strong, lebih kuat. Tidak harus store modal ya. Buktinya BSI kan merger aja dari BSM, BRI dan BNI. Sekarang asetnya berapa Pak Bob? 400 sekian ya? 400 triliun. 430 triliun. 500 sekarang Pak, udah 500, naik. yang benar. 450 triliun. Tepuk tangan untuk BSI. Coba sekarang BSI. Sekarang BSI menduduki urutan ke berapa? Ke-6. Sebentar lagi ke-5. Sebentar lagi buku 4 kita doakan ya, gitu ya. Jadi pemerintah mesti berperan gitu. Jadi sama juga dengan dana haji. Ya Pak Fadlul, Bu Sri Ilham pasti tahu. Dulu waktu saya dengan Bu Sri Ilham, dana haji itu baru 60 triliun. Sekarang udah. Jadi kan BPKH waktu saya keluar 160 Pak Fadlul. Sekarang berapa Pak Fadlul? 185. Itu karena pemerintah Pak. Pemerintah. Jadi memang harus ada peran pemerintah yang apalagi sekarang. Nah saya lagi berpikir misalnya sekarang mengenai BPD syariah. Ini kalau di merger jumlahnya lebih dari 100 triliun asetnya. BPR syariah yang sekarang sulit untuk berkembang karena PSP-nya nggak mau store modal. Apalagi BPD syariah itu sulit sekali untuk mendapatkan persetujuan dari gubernur, bupati maupun pemegang saham yang lain maupun DPRD. Jadi memang harus ada peran pemerintah. Jadi itu yang saya pelajari, Mbak. Nah, bagaimana kita mengevolusi dari religiusitas itu menjadi demand ya. Memang ada demand ya. Memang kompetitif gitu. Kalau dulu saya sejak tahun berapa ya 2004 sudah memindahkan semua rekening saya itu karena haram hukumnya untuk menyimpan uang di yang mengandung unsur riba. Itu saja. Meskipun tidak kompetitif gitu ya. Riba spekulasi nggak boleh ya Pak? Saya bilang itu riba sudah gitu ya. Jadi sekarang saya di LPS juga begitu. Kalau ada kesempatan saya taruh uangnya. Tanya Pak Imam tuh, saya taruh uang di BM. Wah konvensional kehilangan dari LPS nanti? Enggak. Enggak ya? Sekarang tetap itu seimbang ya Pak? Tetap seimbang. Dana kita udah besar sekali, likuiditas. Jumlah rekening kita itu ada 640 juta rekening yang sudah banyak sekali. Tidak mungkin bank syariah itu mengejar bank umum konvensional. Tidak mungkin. Jangan berharap juga.
pertumbuhan itu biarlah bertahap, tidak Bertahap perlu aja. dipaksakan gitu ya. Dan itu biarlah itu inklusi. Biarlah bank-bank syariah itu tumbuh ya dan memberikan pelayanan ya, pelayanan sehingga dia itu punya nilai manfaat. Ya, ya, Nah, selama 20 tahun ini kita itu masih pada derajat religiositas. ya, ya. Coba saya tanya teman-teman ini yang menyimpan uang di Syariah. bank syariah, itu pricingnya kalah dengan bank umum konvensional, ya. Dulu juga sama ini waktu kami di Kementerian Keuangan, dulu namanya surat berharga negara, itu porsinya kurang lebih 90%, yang SBSN cuma 10%, sekarang 30% SBSN, dan pricingnya udah kompetitif. Ya, ya. Jadi Artinya udahlah, nggak usah sama lah ya, nggak usah harus dipaksa-paksa ya. harus bersabar, harus step by step, sehingga kita membangun dari aspek religiositas kepada kesadaran cara hidup, kemudian baru manfaat gitu. Pak, itu kan dari sisi lembaga pembiayaan ya Pak. Tapi kalau dari ekonominya, ekonomi syariahnya itu artinya gini, sektorialnya maksud saya. Nah, saya lihat ada beberapa perusahaan yang sudah mulai menerapkan ekonomi syariah bagi hasil ya Pak ya. Profit sharing. Itu saya rasa yang orang nggak pernah demo karena mereka ketika untungnya gede dibagi hasilnya gede, kalau kecil-kecil. Nah, ini beberapa perusahaan ini bagus gitu, tapi belum banyak di Indonesia yang mempraktekkan perusahaan seperti ini. Gimana nih Pak? Memang size-nya harus besar, bank itu harus besar. Modalnya harus kuat karena dia perlu ekspansi, dia membutuhkan kapital. Kalau dia ekspansi, kapitalnya nggak cukup, nggak mungkin. Jadi bank itu harus nambah modal. Dan itu diberikan contoh oleh pada waktu BSM, BNI sama BRI Syariah, masing-masing nggak bisa tumbuh. Pak Imam tuh dulu direksi BNI Syariah. Ya. Sekarang begitu digabung jadi suatu langsung lari aja dia. Tumbuhnya di atas 10% Pak Bob ya. 11% kalau nggak salah year on year-nya. Luar biasa, besar sekali. Ini ada Bank Jabar Syariah Pak Ai ya. Sama juga. Ya. Jadi memang saya mohon maaf Pak Bob ya, saya kasih gambar BSI ini bukan saya suka sama Bapak enggak. Tapi coba lihat di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu tidak begitu, tidak semua syariah. Bahkan UUS itu lebih besar daripada BUS. Dan konvensionalnya 21%. Ya, tidak ada dipaksakan untuk spin off juga seperti di kita. Nggak ada. Ya biar jalan aja. Cuman karena di Indonesia ini booknya udah besar sekali dan busnya itu kecil, maka untuk tahap 20 tahun ini pemerintah harus step in lah. Step in gitu ya. Nah itu yang saya pelajari. Sekarang itu BSI itu merupakan game changer ya dari perbankan syariah. Saya yakin BSN akan menyusul. BSN itu punya aset 70 triliun. Gabungan dari PTN Syariah dan Victoria Syariah. Nah pricingnya saya bisa lihat ya. Sekarang lebih kompetitif daripada bank umum konvensional. Ya. Nah itu. Jadi kalau lihat ini dan ini kalau mau tanya ini saya sudah punya jurnalnya ya, jadi dibaca aja jurnalnya, ada metodologinya dan sebagainya, saya nggak perlu menyampaikan. Jadi kita harus mulai bergerak dari unsur religiositas yang merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam, ya kepada suatu bisnis yang menguntungkan. Gitu. Ya. Ya baik. Nah Pak, sebelum nanti ada penanggap juga di sini Pak Imam, mungkin kalau kita lihat dari perkembangan Bank Syariah sendiri, prospek ke depan ini seperti apa Pak? Kalau Bapak melihat dari Bank Syariah setelah di merger jadi besar gitu ya, bagaimana pembiayaan terhadap sektorial? Karena saya melihat bahwa pembiayaan ini luar biasa, ada undang-undangnya, tapi di sektorialnya sendiri seperti apa nih? Harusnya sejalan ya Pak ya? Pada akhirnya adalah kompetisi ya, price. Jadi itu tetap ya, kompetisi. Dan tapi BSI nggak bisa sendiri, nggak boleh sendiri juga. BSN terlalu jauh, BSN 70 triliun, BSI sudah di atas 400 triliun asetnya. Ya, nah, jadi BSI juga harus tabaruk, tolong menolong yang lain juga. Nah itu yang saya meyakinkan Pak Bob belum berhasil itu. Maunya BSI seperti apa ya? Ya. Jadi yang lain juga nggak bisa. Jadi harus BMI harus dibesarkan juga. Tapi yang lain-lain ada kebijakan pemerintah mengenai UUS itu wajib untuk spin off. Itu yang tadi saya yang kurang setuju. Hasil studi saya itu tidak akan sehat ya. Kalau UUS akan mengkerdilkan dia. Kecuali dia akan digabung jadi satu.
Jadi nanti setelah spin off bisa merger lagi dong kalau gitu. Nggak, artinya gini, seperti BSI, BSM, Iya. BNI Syariah, BRI kan juga merger kan. Sebetulnya BPD Syariah itu yang merupakan anak dari UUS ya, anak dari BPD itu bisa dilakukan legal merger. Oke. Ya, sekarang ini kayak bisnis merger tapi nggak akan tumbuh dia karena dia harus menambah modalnya, ekspansi terus. Kalau enggak dia akan kecil terus. Oke. Kecuali memang seperti BJB yang memang punya komitmen besar untuk membesarkan jadi spin off. Tapi kalau yang kecil-kecil saya nggak yakin. Itu studi saya ya, studi saya Setuju begitu sih. ya, studi saya. Setuju sekali Pak. Baik Pak, di sini ada Pak Bustanul Arifin, ekonom senior Indef, akan memberikan tanggapannya. Silakan Pak Bustanul. Nggak ada Pak. Pak Bustanulnya kemana ini pindah? Oh, kalau gitu kita ke yang kedua, Pak Imam Teguh. Nah ini dari Muamalat, silakan Pak Imam. Mic-nya nggak bunyi. Tolong dibantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Anggito. Dari hasil paparan saya ngelihat ada dua peta jalan yang proven. Pertama kisahnya BSI, Size is Matter. Kemudian cerita besarnya syariah di Malaysia yang sudah 40%, dia selalu ambil roadmap-nya adalah make it bigger first then regulate. Jadi dua-duanya sama-sama petanya adalah buat besar terlebih dahulu, baru kemudian kita bebankan beban yang lebih berat dan seterusnya. Pertanyaannya sebenarnya cuma satu, ini kita udah ketemu polanya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah cerita tentang BSN, kemudian cerita tentang BSI, itu terjadi karena ownership-nya adalah government. Nah tadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan the rest of the industry yang ownersnya juga bukan government. Nah tapi kalau seperti itu mereka umumnya masih di-drive oleh market mechanism. Ya. Nah oleh karenanya pertanyaan besarnya adalah kalau kita tidak bisa drive ownernya karena ownernya berbeda, apakah ada market mechanism yang membuat dia menjadi lebih nyaman untuk bergabung. Berikutnya juga mungkin membuat mereka lebih memilih syariahnya. Pertama apakah ada terkait dengan tax incentives, atau berikutnya membuat kanal baru yang quote unquote semacam pengharusan. Contohnya misalkan, kita tidak pernah mencoba mengkaitkan antara halal certificate dengan keharusan rekening syariah. Kita tidak pernah mengharuskan antara, misalkan itu tidak harus kalimatnya kan. Bisa dipersingkat Pak Imam. Iya betul. Nah jadi intinya adalah pertanyaan berikutnya, peta sudah ada, kemudian lantas kemana kita membuat lingkungan yang viable tadi. Terima kasih. Silakan Pak Anggito. Ya ada 3 poin ya. Satu, menurut saya untuk industri ini bisa mengikutkan government led itu penting Pak. Kalau dulu saya nggak pernah berpikir Pak. Kalau sekarang dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto saya cukup yakin itu bisa dilakukan. Ya, karena beliau punya guts dan punya keberanian untuk melakukan itu. Dan dulu tidak mungkin Pak. Ya, dulu saya ngomong soal BPD Syariah itu di merger tidak mungkin. Sekarang beliau gitu ya. Jadi itu pertama mungkin. Yang kedua memang BSI sebagai leaders, dia harus melead dan harus memberikan embracing juga kepada industri ini Pak. Nggak bisa dia jalan sendiri ya. Yang ketiga yang mungkin ya sistemnya harus ada insentif juga ya. Insentif untuk diberikan, apakah insentif dalam bentuk perpajakan, insentif dalam bentuk market tertentu yang dia diberikan dan sebagainya. Jadi tetap, banyak hal yang bisa kita lakukan Pak Imam menurut saya ya, tapi kalau saya sih melihat historically Pak ya, historically semua keuangan syariah ini government led Pak. Ya, itu saya sangat yakin ya, dan itu dimungkinkan dalam kondisi saat. Apakah tidak mungkin misalnya PPR syariah yang milik Pemda dulu deh, milik Pemda, itu kan dalam domainnya government. Ya, BPD itu yang milik government dulu deh, kalau yang market mungkin bisa follow ya Pak ya. Pada akhirnya kalau kita lihat di industri itu tidak mungkin equal Pak, pasti ada leadnya, ada followernya. Nah itu model seperti itu nampaknya
tidak bisa dihindari. Jadi tidak mungkin semua yang private ownership ataupun PSP-nya itu berasal dari individuals itu juga akan dilakukan sama, ya. Saya kira itu. Oke, Pak, kalau dari demand side-nya gimana ya Pak? Demand side itu artinya pengguna bank yang sekarang kita harapkan bisa lebih meningkat lagi gitu. Itu apa yang mesti kita lakukan? Apakah misalnya government, misalnya kan sekarang udah mulai dengan instrumen lain sukuk ya misalnya, itu juga udah mulai dilakukan, artinya itu mensosialisasikan. Nah ini bagaimana dari sisi demand-nya Ya, Pak? kalau pada akhirnya kan pricing matters ya, Ya, ya. competition matters. Ya, kalau dengan pertumbuhan ekonomi 5% kita, ya, dan ekonomi kita juga growing, itu bisa kayak sales law, supply creates its own demand gitu ya. Bisa juga supply itu yang meng-create demand. Ya, ya. Ya. Jadi saya cukup yakin itu, apalagi sekali lagi saya cukup yakin bank-bank syariah itu sebenarnya kompetitif. Tetapi dia tidak bisa memberikan pelayanan seperti bank-bank yang punya modal besar. Ya, ya. Nggak mungkin gitu. Ya. Jadi menurut saya sih demand selalu ada ya, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi kita yang memadai seperti sekarang ini, ada pick up dan ada kesadaran, ya, kesadaran bahwa tadi ya kita itu harus sebagai umat Islam tentunya itu harus memanfaatkan pelayanan keuangan atau jasa keuangan yang mengandung unsur non ribawi. Nah sekarang ada, kalau dulu kan tidak ada. Iya. Dulu itu darurat sifatnya, tayamum sifatnya, kan gitu kan. Nah sekarang udah banyak kita harus wudhu gitu. Nggak boleh tayamum. Dulu kan tayamum, ya itu saya pakai istilah itu. Dulu kan kenapa nggak pakai itu darurat? Dulu dana haji disimpan di bank konvensional. Itu sudah bertentangan dengan ketentuan syariahnya. Tapi itu tayamum dulu. Ya, darurat sifatnya. Masa kita mau darurat terus gitu ya? Sekarang sudah ada. Ya. Sudah ada e-banking. Alasan apa lagi? Enggak. Nah, tapi saya mencoba untuk memoderasi itu semua. Boleh nggak kita menyimpan tabungan di bank konvensional gitu? Ya selama tidak investasi ya boleh saja. Boleh saja. Jadi selama itu tidak ada bunga, ya tidak ada hasil, kecuali kalau kita mau investasi ya bagi hasil harus di bank syariah. Yeah. Saya begitu. Betul. Gaji saya disimpan di bank-bank Yeah. umum. Karena bukan saya kan maunya, ya toh. Pemberi gajinya kan di bank umum. Yeah. Kemudian saya taruhkan kalau mau e-banking ya nggak apa-apa dong. Kan tidak ada e-banking yang haram kan, nggak ada kan. Mau teknologi kok haram. Yeah, Kalau yeah. untuk transfer nggak apa-apa. Tapi begitu saya memasukkan itu di deposito, ya saya pindahkan bank syariah. Begitu saya mau beli surat berharga ya saya masukkan ke sukuk kan gitu kan. Jadi moderasi seperti regulasi juga harus lebih moderat gitu. Pak, tapi kan dalam prakteknya kalau kita bicara tentang tadi riba terhadap bunga ya Pak. Nah sejauh mana perbedaannya gitu? Orang melihatnya masih dapat bunga juga gitu dari bank syariah gitu. Nah ini bagaimana membedakan? Nggak ada, bunga syariah itu bukan bunga, Ya. bagi hasil. Gitu. Bagi hasil kan? Ya, tapi bisa dihitung pricingnya berapa. Oke, nah ini yang kadang-kadang masyarakat menganggapnya wah itu pasti lebih kecil nih Ya. kalau namanya bank syariah gitu kan, bener nggak? Ya. Jadi menurut saya kalau moderasi regulasi itu harus moderat ya. Ya, kita itu tadi disebutkan bahwa bank syariah itu baru pangsanya sekitar 20%. Kan Betul. tidak semua itu punya aksesibel pada bank syariah toh. Kalau saya seperti saya suka pakai e-bankingnya satu bank konven, boleh nggak? Boleh aja. Lu kan untuk kirim transfer kan, nggak ada Kan unsur untuk riba. bunganya, Iya. iya. Tapi kalau saya Giliran berinisiatif untuk investasi dan itu menghasilkan bunga, itu nggak boleh. Iya. Itu harus disimpan di bank syariah. Jadi moderate lah gitu loh. Iya, iya. Jangan kita kaku gitu. Seolah-olah menyimpan tuh harus di bank umum syariah. Enggak Iya. juga, nggak apa-apa. Oke, Pak dulu tuh Ya asas manfaat gitu Pak. Asas manfaat dan itu penting gitu. pada ketawa. Pak, dulu tuh ada yang namanya venture capital ya. Ya. Modal ventura itu kan sebenarnya konsep syariah juga ya Pak ya. Tapi Ada yang syariah. Nah, ada berapa tahun tapi sudah nggak hidup lagi gitu. Padahal ini kan konsepnya adalah menempatkan dana tapi dia mendapatkan bagi hasil gitu. Tidak hanya bunga gitu ya. Tapi Ya ini kenapa nggak sebetulnya berkembang? non-bank financial institution itu ada dua jenisnya. Ada yang bank konvensional, ada yang mengeluarkan prinsip syariah. Ya, pokoknya prinsip syariah itu bagi hasil gitu ya. Gampangannya gitulah. Intinya gitu. Non ribawi, tidak boleh maisir, tidak boleh horor gitu ya. Dan harus ada underlying asetnya. Dan saya selalu ditanya, Underlying. ya boleh nggak bertransaksi tanpa underlying? Itu boleh aja, tapi itu nggak syariah. Iya, iya betul. Setuju. Ya, jadi tapi
dunia ini sudah berkembang terus. Jadi DSN-nya juga lebih progresif gitu. Misalnya sekarang pendekatan mengenai kripto. Iya, iya. Kripto itu syariah apa tidak? Ya DSN atau MUI belum pernah mengeluarkan fatwa halal terhadap kripto. Karena Jadi nggak ya tahu kalau menurut underlying-nya. saya sebagai umat Islam, saya tidak pernah investasi di kripto. Ya, Ya. karena mengikuti aja. Oke. Jadi itu yang namanya kepatuhan tadi. Yes. Tapi pada suatu saat nantinya kalau kripto udah banyak sekali, masa nggak ada yang melindungi sih? Iya, betul. Ya, masa nggak ada? Dulu derivatif itu dianggap tidak boleh, ya, karena mengandung unsur spekulasi. Tapi pada suatu saat Dia nantinya menjadi produk. menjadi produk. Jadi harus ada structure produk yang membuat dia menjadi syariah compliance. Iya, iya. Kalau enggak, ya udah anak-anak muda kita maunya kripto, maunya adalah pasar Bitcoin. saham, Iya, Bitcoin, semua bilang itu enggak syariah. Iya. Loh itu sudah fakta yang ada kok. Udah fakta yang ada. Jadi tujuan dari prinsip syariah itu melindungi. Iya, iya, iya. Gitu. Setuju. Nah, insentif Pak, biasanya kan kita kalau di negara-negara seperti Malaysia ya, bahkan Inggris juga berkembang ya, cukup senang. Nah, insentif apa sih yang kira-kira dibutuhkan gitu supaya kita juga ingin masyarakat itu partisipasinya tinggi terhadap hal tersebut? Ya sebetulnya sekali lagi ya Kalau insentif. selama bank-bank syariah itu bisa memberikan pelayanan yang baik, servis yang bagus, servis yang prima, pricing yang kompetitif akan datang sendiri kok. Jadi nggak perlu sampai insentif Saya kira- pemerintah, enggak ya? Ya yang kompetitif aja, kalau perlu mau ya kompetitif dengan luar negeri seperti apa. Ya, masalah perpajakan, menghilangkan double taxation bagaimana. Ya, yang penting kompetitif aja. Kalau kompetitif saya cukup yakin. Oke. Itu ya. Dulu BSM itu kan nggak populer juga. Iya, iya. Dulu disebut bank sebelahnya muamalat, ya kan? Ya kan Sebelahnya dulu muamalat. ibu saya itu taunya muamalat karena waktu daftar haji. Awal, Oh itu ada BSM, bank sebelahnya muamalat. Sekarang udah mulai. Bank seperti muamalat dulu itu. Dulu namanya gitu. Sekarang udah BSI, BSN sekarang gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi saya kira branding itu penting. Ini teman-teman bank suruh membranding dong. Ya, membranding yang baik supaya menarik. Ya, pada akhirnya kalau bisa game changernya itu adalah services. Apapun services. Oke. Kalau sudah kepatuhan, sudah comply, sudah haram halal itu kan boleh nggak boleh. Iya. Yang kedua baik tidak baik. Yang ketiga untung nggak untung udah. Untung. Ke situ aja. Oke, saya kasih orang lagi tanya Boleh. ya Pak, masih ada waktu soalnya. Silakan sekarang khusus saya buka nih, khusus untuk Pak Anggito saya buka. Siapa ya? Oh oke, boleh. Tanyanya singkat ya, nama dari mana, pertanyaan singkat, silakan. Tolong mic-nya dipinjamkan di sebelah kanan, di sebelah sana. Bisa lebih cepat Mas? Ini menarik ya karena selama ini kan kita tahu bahwa bank syariah tuh sekarang udah mulai berkembang cukup besar, bahkan kalau kita lihat asetnya BSI udah besar ya, kemudian BTN dengan Victoria ini baru, swasta dengan pemerintah ya Pak, Pemerintah. baru berkembang, ini juga kelihatannya nanti akan bisa menjadi besar ya. Ya. Jadi nih, oke silakan berdiri ya. Nama dari mana dan pertanyaannya apa, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Anggito, nama saya Nur Hastuti, Ya. saya dari Trisakti. Ya. Pertanyaan saya sebenarnya lebih terkait LPS ya Bapak ya. Sepengetahuan saya LPS itu sudah berupaya untuk ada sistem penjaminan syariah. Ya. Nah sekarang bagaimana cara mekanisme sistem penjaminan bank syariah supaya berbeda dengan bank konvensional? Ya. Terima kasih Bapak. Silakan Mas. Ya, jadi kalau di dalam sistem penjaminan, kalau bank konvensional itu ada limit bunganya. Ya, kalau bank syariah tidak ada, BPR syariah itu tidak ada. Kalau sekarang limit bunga penjaminan untuk bank umum konvensional atau BPR itu ada 3,5% untuk yang bank umum konvensional, 6% untuk BPR. Tapi untuk BUS ya sama BPRS tidak ada limit. Ya, jadi kita limitnya hanya limit jumlah aja 2 miliar. Gitu ya. Yang kedua mungkin ditunjukkan tuh, saya pengen ngasih tahu bahwa LPS sudah memisahkan aset konven dan penting nih. syariah. Nah ini Bu. Nah ini laporan Coba. keuangan ya Pak, ini Pak. Nah ini saya mau tunjukkan tuh. Ini yang punya LPS yang tengah Pak. Kami sudah memisahkan konven dan syariah. Dipisahkan Pak. Mulai 2025 Baik, Pak ya? baik pendapatan maupun belanja. Baru sekarang. Dulu zaman Pak
Ada itu, Yang kenceng Pak. pengen jadi konten gitu. Jadi ini perbedaan syariah dengan itu. Ya, udah ini dipisahkan. BI sudah memisahkan untuk pendapatan. Oke. Kalau Kementerian Keuangan malah belum, Bu. Nyampur beban bunga SBN itu coba lihat. Beban bunga obligasi SBN sama SBN itu nyampur jadi satu. Padahal harusnya dipisah, pendapatan halal dia terpisahkan dengan Sendiri. pendapatan non halal. Jadi ini kita coba. Jadi harusnya sukuk dibedakan sama SBN dong mesti. Beda, kan kita punya premi dari BUS sama Beda. BUK sama UUS, ya, sama bank digital dan sebagainya. Kan ada yang umum syariah, bank umum sama umum syariah. Ya. Bebannya juga demikian, ya, bebannya juga. Jadi waktu uang masuk kan kita investasikan. Kalau itu bank umum, ya investasinya ke SBN. Ya. Kalau itu Sukuk. dari BUS, ya, itu investasinya hanya ke SBSN atau ditempatkan di deposito yang jadi uangnya Pak Bob yang itu hanya saya investasikan ke SBSN Pak Bob, halal Pak Bob gitu. Pak Imam juga ada juga, kan ini bank-bank ini menyumbang premi kita dan kita hanya investasikan, di dalam situ ada bebannya. Ya, ya. Bebannya pun kita pisah. Ya. Ya. Dan ini mohon maaf nih, mohon ditularkan kepada BUMN yang lain. Ya. Supaya lebih transparan dan supaya bisa melindungi para investornya atau para nasabahnya, dan juga perlakuan akuntansi juga berbeda. Satu pakai akuntansi keuangan umum, satu lagi pakai PSAK syariah gitu. Jadi ini yang mudah-mudahan nanti bisa jadi mulai dari PNL sama dengan racanya sudah kita pisahkan. Oke, ini menarik ya, baru kita lihat ini perbedaannya tadi. Ibu udah jelas ya pertanyaan. Udah Bu, nanti yang lain dia. Baik, saya kasih lagi. Oh, Pak Andi nih Pak yang punya Kospin nih. Silakan Pak Andi. Gimana nih koperasi nih? Koperasi yang terbesar sekarang. Silakan Pak Andi, tolong dibantu di tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi To the point saja, Pak Anggito. Mungkin Nama dari mana Pak, walaupun saya sebutkan. Andi Arslan, Kospin Jasa. Pekalongan Pak, kita Siap. tahun lalu ketemu di Tazaka. siapa? Pak, mungkinkah koperasi bisa ikut LPS Pak? Koperasi ini baru bisa nih. ikut LPS. Nah, karena selama ini masih jadi masalah Pak. Nunggu LPSK-nya koperasi sendiri masih belum jelas. Sementara akibatnya sekarang ada juga banyak koperasi-koperasi yang kolaps. Nah, mungkinkah di era Anggito Abimanyu koperasi bisa ikut LPS? Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Pak warahmatullahi Andi. wabarakatuh. Ini gara-gara Bapak udah berubah buat perubahan nih. orang lain Ini juga pertanyaannya kepada Pak Ferry bukan ke saya, ini salah alamat. Jadi ini Kospin sudah dapatkan hidayah Pak ya untuk depan ya. Jadi begini prinsipnya, kalau itu close, tertutup, itu nggak bisa Pak. Karena Bapak anggota nyetor iuran wajib dan Iuran wajib. dipakai oleh anggota juga. Ya. Nah kecuali kalau koperasinya itu meminjamkan kepada pihak lain gitu Pak ya. Jadi open loop namanya, open loop. Nah itu Open kayaknya Kak, punya Pak Andi open kayaknya ya. kan untuk anggota sendiri toh. Kan koperasi itu dari Harusnya. dan untuk anggota. Prakteknya enggak Pak? Nah, makanya kalau itu dibuka dalam undang-undangnya Iya, itu harusnya bisa ada mekanisme bukan LPS loh Pak ya, mekanisme penjaminan. Tapi pemerintah harus hadir di situ Pak. Gitu. Gitu Itu, Pak Pak. Andi. Jadi Dari zaman Pak Firdaus Jailani saya sudah berjuang untuk itu Pak. Karena selama ini koperasi tidak ada. Mekanisme penjaminan. Ya. Nah kan Dan duitnya waktu dipakai itu sendiri. alasannya hanya karena koperasi. Sementara LPS itu hanya untuk perbankan. Perbankan ya. Apakah selama sekian puluh tahun Indonesia merdeka, koperasi tidak pernah merdeka, itu masalah. Oke Pak, terima kasih Pak Andi. Nanti mungkin dipikirkan ya Pak, siapa tahu nanti koperasi juga bisa masuk. Baik, masih saya kasih satu lagi. Oh Ibu silakan Bu. Bila bisa dibantu ya. Silakan, nama dari mana juga boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alfi. Ya. Nama saya Murniati Mukhlisin, Guru Besar Akuntansi Syariah Universitas Tazkiyah. Prof Anggito, singkat saja.
bagaimana dengan LPS melihat fintech syariah yang memang dia bukan tabungan, tapi juga bagaimana kita juga sudah mengakomodir yang di pasar modal melalui KSEI untuk yang SPTF-nya. Jadi ini di negara-negara lain juga sudah bergerak dari e-money dan semuanya, tapi kripto memang masih dalam studi. Bagaimana LPS menanggapi? Terima kasih. Terima kasih. Jadi Selama itu simpanan, dikategorikan sebagai simpanan, maka itu fintech nggak ada simpanannya kan? Iya. makanya fintech itu kan investasi toh. Jadi itu tidak ada program penjaminan. Namanya juga lembaga penjaminan simpanan, Bu. Jadi saya lagi ngomong sama Pak Bob nih mengenai emas ya Pak Bob ya. Sekarang itu kan bukan dikategorikan sebagai simpanan. Jadi kalau itu bukan simpanan maka tidak memenuhi kriteria sebagai lembaga. Jadi tidak dijamin ya Pak kalau emas ya Pak. Itu Bu ya. Gitu Murni, ya. makasih. Oke, gitu ya Bu. Jadi kalau fintech itu memang tidak mendapat sumber dana bukan dari masyarakat tapi mereka mendapatkan sendiri. Investasi itu. Investasi ya. Silakan ada lagi nih, saya masih punya waktu 8 menit untuk Pak Anggito nih kebetulan sambil menunggu narasumber. Oh silakan, nggak kelihatan Pak Bob. Oh Pak Bob yang disebut-sebut Pak. Masa Silakan Pak Bob. Masa tanya juga Pak Bob. Iya, Pak Bob ini mau memberikan pertanyaan atau komentar. Silakan Pak Bob dari Bank BSI. Bukan Bank saya BSI. saya nggak berani tanya sama kakak kelas, nggak berani sampai sini. Silakan tapi, Pak Bob. Tapi mungkin izin Pak Anggito, Bu Afi, bahwa mungkin saya agak sedikit sharing karena saya terpancing dan terprovok dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Anggito. Mungkin karena saya pelaku on day to day-nya gimana perbankan syariah bermain di Indonesia ini, saya sangat tahu persis angka-angka di sisi konteks pasar. Jadi gini, perbankan syariah itu market share-nya hanya sekitar 9% Pak Anggito. Nah, dengan market share sejak BSI ada Pak, sebelum BSI ada itu sekitar 6%. Jadi BSI dari tahun 2021 sampai sekarang ya lumayan berkontribusi untuk meningkatkan market share menjadi 8%. Tadi Pak Anggito sudah menyebutkan bahwa di perbankan itu size does matter. Jadi ukuran size itu memang kemudian sangat menentukan. Nah dengan market share yang 9%, ini Bu Afi yang mungkin bisa jago research. Masyarakat Indonesia Muslim yang 84%, 90%-nya taunya bank konven. Dan dia pakai bank konven. Di konteks tersebut ada satu challenge bagi, mudah-mudahan ini kita sama satu grup para pemain di syariah, satu challenge untuk kemudian bagaimana bisa meliterasi, memahamkan mereka mengenai perbankan syariah. Waktu saya bicara dengan OJK, literasi keuangan syariah itu dari 2022 yang tadinya 9, sekian persen sudah naik sekarang 43%. Jadi begitu improve-nya itu cukup besar. Tetapi inklusinya yang pakai keuangan syariah itu naik hanya dari 12% menjadi sekarang 13,7% selama 3 tahun terakhir. Oke, pertanyaannya adalah ini menjadi satu challenge atau peluang? Saya mengajak rekan-rekan semua bahwa ini sebetulnya menjadi satu peluang. Karena tadi ada pertanyaan dari Bu Afi ke Pak Anggito, gimana dari aspek demand-nya? Artinya sebetulnya demand-nya ada. Mulai paham mengenai literasi keuangan syariah. Tetapi problemnya, challenge-nya, apakah perbankan syariah ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asas kemanfaatan tersebut? Ya, itu kemudian challenge-nya. Jadi mohon maaf bukan bermaksud seperti apa-apa kalau BSI itu kemudian menambah muscle-nya dia gede duluan. Karena kemudian kami ini sekarang akan menuju top 5 bank konven nasional. Nasional ya. Nomor pengennya Luar biasa. Ya. itu luar biasa, kalau enggak saya ditapokin sama Pak Anggito juga, ayo kemudian tambah. Jadi kemudian kalau kemudian di sini ada BRI, Mandiri, BCA, BNI dan mungkin sedikit di atas kami itu BTN, baru kemudian kami.
Dan ini kemudian selama perjuangan sekitar 3 tahun. Tetapi kami pengen atau kita Dari menuju sisi demand ya. demand dari kita coba besar dulu. Kenapa? Iya. Kalau kemudian kami akan ke sana. Tadi Pak Anggito juga sudah mancing kami perbankan. Layanannya dibagusin dong. Iya. Solusinya dibagusin dong. Pricingnya kompetitif dong. Untuk menjadi seperti itu kami harus memperkuat Oke. internal kami dulu. Baik. Tetapi kami sangat paham, kami tidak melupakan kemudian nanti rekan-rekan BPRS yang lainnya, Iya. Bu Avi. Iya. Saya mungkin agak sedikit menyampaikan bahwa kami membangun operational capacity mungkin let's say 100% dan mungkin saat ini baru kepake 30%. Oke. Para bank-bank BPRS itu kalau kemudian daripada investasi bisa pakai kemudian kami dulu. Jadi Oke. memang ada satu orientasi seperti itu. Baik. Tapi memang benar di konteks pricing. Mungkin saya agak sedikit, Baik. saya sekalian jualan seharian Jualan. Bu Oke. Avi. Habis ini nanti buka itu Pak depan. Karena konteksnya kalau Oke. kemudian pricing saya harus bidding buat kemudian dengan BPKH dengan Pak Fadlul. Waktu kemudian saya bidding saya harus memperhatikan juga karena Tetangga. syariah yang kecil dulu Iya, Pak. iya. Bu. Oke. Tapi pada saat saya harus bidding dengan kemudian Kemenq yang dulu tempatnya Pak Anggito. Saya nggak bisa. Saya harus compete dengan kemudian yang bank-bank besar tersebut. Iya, iya. Tetapi akad syariahnya nggak Baik. pernah kami lepas. Tetap bahwa kemudian let's say saya bidding dengan 5,25%, let's say. Tapi itu efektif rate 5,25% itu pembagiannya adalah 6238. Oke. Tetapi pada Ada saat pembagiannya. kemudian gross Yes. rate return rate-nya itu naik turun, kami kemudian juga harus share. Pada saat kami bayarnya kurang karena kemudian bagi hasil kan, saya minta ke Pak Hasan tuh. Pak Hasan itu ketua DPS kami tuh. Pak Hasan kami minta fatwa ini seperti gimana. Oh pakai tanazul hak. Iya. Nah artinya saya mau menyampaikan Pak. menyampaikan sedikit aja Bu Afi. Iya. Bahwa kami di sini karena syariah itu masih kecil. Masih syariah kecil. Iya. Kami itu beradaptasi dulu. Belum, nggak bisa kita mengadop apa yang kemudian konven. Enggak, kami tidak. Tetap kemudian dengan akad-akad syariah, tapi kami beradaptasi. Baik. Tapi betul Pak Anggito. Terima kasih Pak. Kami perlu support dari government Ya, untuk itu. pasti LPS akan mendukung Bapak. Baik nih, ini curhat ya Pak ya. Baik ya, jadi kita dengarkan tadi bagaimana syariah itu sudah besar sekarang ini cukup bahkan tadi nomor 5 gitu ya. Nah Pak Anggito mungkin sebelum menutup mungkin bisa memberikan kata penutup nih supaya juga dari sisi demand tidak hanya dari sisi supply aja. Di sini supply udah banyak bicara, dari demand seperti apa ini ada himbauan. Silakan Pak Anggito sebagai penutup. Jadi saya di dalam kesimpulannya sudah menuliskan bahwa stages kita ini kan dari religiositas kepada behavior, lalu namanya halal toyib ya, toyib yang baik, yang kedua adalah mengenai bisnis yang menguntungkan. Kita ini sekarang masih dalam tahap religiositas. Ya. Gitu, ya. Nah BSI, SBSN ini sebagai game changer sekarang, BPKH juga game changer sekarang. Jadi memang kalau saya yakini dan dari hasil riset saya ini, memang harus ada pertumbuhan yang istilahnya apa itu non linear ya. Kalau linear itu nggak akan ngejar, tidak akan ngejar. 9% Pak Bob itu kan karena ada BSI. Ya, coba kalau nggak ada BSI itu stubbornly low share dari Bank Umum Syariah. Ya. Nah sekarang ada Danantara. Ini coba kalau nggak ada Danantara, nggak ada mungkin investasi di Arab Saudi. Jadi memang ada lembaga-lembaga yang big fund gitu, juga, yang punya step in dan dia bisa membuat. Dan ada lembaga kayak LPS yang bisa memberikan contoh gitulah ya. Jadi memang gitu. Jadi harus laporan ada keuangan perlu champion. contoh ini ya. Saya tuh nggak ada yang nyuruh itu. Iya. Nggak ada kewajiban kita untuk memisahkan. Tapi saya yakini ya memang mungkin harus profesor gitu ya. Jadi memang harus ada dan regulasinya itu yang lebih adaptif. Kalau regulasinya itu kaku sekali, malas orang, rumit, istilah-istilahnya murabaha, mudarabah, musyarakah, itu mau diterjemahkan bahasa Indonesia yang mudah gitu loh ya, supaya gampang. Itu jual beli, kalau apa, konsumen gitu ya, investasi. Ya memang kita sudah tergantung, jadi regulasi juga penting. Tadi saya mengatakan, sebagian besar yang ASN itu gajinya dari bank konvensional. Jangan dibilang kamu nggak syariah ya, enggak. Selama tidak di dalam investasi, ya nggak apa-apa dong. Iya.
selama dia itu dalam giro, kan ya kayak wadiah aja gitu. Transaksi ya boleh. Transaksi ya. boleh. Itu kalau Transaksi e-banking ya boleh dong. Tapi kalau dia ada bagi hasil itu ya harus kalau menurut saya secara prinsip syariah itu ya di boost atau diurus gitu. Jadi kira-kira itulah ya beberapa poin yang menurut saya dan sekarang saatnya karena kita punya strong leaders ya. Dulu tidak mungkin, sekarang menurut saya sangat mungkin kan. karena ada nilai manfaat. Baik. Terima kasih Pak Anggito, bagus sekali ini hari ini kita mempunyai sesuatu yang baru ya. Paling enggak laporan keuangan berbeda dari yang lain. Terima kasih Pak Anggito. Kami pisahkan Mbak Sarifah.